Semangat menyala. Timnas Indonesia bersiap panaskan mesin menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan duel melawan Tanzania. Dukungan mendalam dari Belanda untuk Timnas Indonesia, harapan untuk Piala Dunia 2026 bersama Nathan Chuaon. Skandal di lapangan. Justin Hubner meminta maaf setelah di kartu merah, tapi reaksi rekannya bikin orang bertanya-tanya. Sungguh memprihatinkan debutnya Pratama Arhan kartu merah, pelatih Suwon FC, semua jadi kacau. Makin mengerikan dan ciamik, Asnawi Mangkualam berkontribusi dalam 3 gol Port FC dan bantu hajar Nakhon Pathom 6-0. Awal dari peperangan sesungguhnya. Timnas Indonesia versus Tanzania, satu pemain dipastikan absen, Shin Tae-yong tak perlu khawatir. Sungguh percaya diri yang fantastis segrup dengan Timnas Indonesia, pelatih Filipina berani pasang target juara ASEAN Cup 2024 seperti ini penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semangat menyala. Timnas Indonesia bersiap panaskan mesin menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan duel melawan Tanzania. Tingkatkan adrenalin. Ini dia jadwal siaran langsung pertarungan seru antara Timnas Indonesia dan Timnas Tanzania. Pertarungan ini bukanlah sekadar uji coba biasa, tetapi sebuah perang persiapan yang mendebarkan sebelum skuad Garuda memasuki pertarungan besar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Tanzania di panggung megah Stadion Madia Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta. Pertarungan sengit ini akan berlangsung pada Minggu 2 Juni 2024 tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertarungan uji coba ini digelar untuk memastikan kesiapan skuad Garuda menghadapi 2 pertarungan tersisa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inisiatif ini datang dari permintaan langsung pelatih Shin Tae-yong yang bersemangat untuk memastikan timnya siap bertarung. Para pemain dijadwalkan akan berkumpul di Jakarta pada Senin 27 Mei 2024 untuk memulai persiapan. Meski demikian, satu pemain terkemuka, Jay Itzes, kemungkinan besar akan absen setidaknya sampai akhir pertarungan melawan Tanzania. Jay Itzes masih akan terikat dengan laga playoff Serie B untuk mendapatkan tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Italia yang dijadwalkan pada 31 Mei dan 2 Juni 2024. Walau absennya Itzes mengganggu sedikit persiapan, Shin melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menguji pemain lain yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Namun absennya Itzes tidak akan memengaruhi poin FIFA dan peringkat Timnas Indonesia karena pertandingan melawan Tanzania bukan bagian dari FIFA Matchday. Jangan lewatkan jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Timnas Tanzania Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia versus Timnas Tanzania tayang langsung di Indosiar. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
Dukungan mendalam dari Belanda untuk timnas Indonesia, harapan untuk Piala Dunia 2026 bersama Nathan Chuaon. Duka dan haru, Belanda doakan sukses timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 berkat keberanian Nathan Chuaon. Gelombang dukungan dan doa dari masyarakat Belanda mengalir tulus kepada timnas Indonesia, diilhami oleh peran penting Nathan Chuaon. Komitmen Nathan dalam membela warna merah putih di panggung internasional membuat hati banyak netizen Belanda tersentuh. Meskipun Nathan dan Tom Haye, dua pemain berdarah Belanda yang memperkuat timnas, tidak akan lagi membela SC Heerenveen, dukungan mereka terhadap perjuangan timnas tetap tiada henti. Dalam unggahan SC Heerenveen yang menyebutkan peran Nathan Chuaon di timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U230 2024, netizen Belanda dengan hangat memuji keberanian pemain-pemain tersebut. Meski mereka memilih untuk membela negara lain, rasa hormat dan dukungan dari masyarakat Belanda tetap mengalir deras. Netizen Belanda bahkan berdoa agar kehadiran para pemain naturalisasi termasuk Nathan dapat membawa timnas Indonesia melangkah jauh hingga Piala Dunia 2026. Komentar-komentar hangat ini meskipun terpisah oleh jarak menandakan solidaritas yang kuat antara dua negara dalam sepak bola. Respons positif dari masyarakat tanah air terhadap dukungan tersebut sangat besar. Meskipun Nathan dan Tom Haye tidak akan lagi berada di barisan SC Heerenveen, fokus mereka kini sepenuhnya tertuju pada dua pertandingan tersisa di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama Garuda, mereka siap menghadapi tantangan dari timnas Irak dan Filipina dengan harapan besar meraih kesuksesan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Skandal di lapangan. Justin Hubner meminta maaf setelah di kartu merah, tapi reaksi rekannya bikin orang bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar saat Justin Hubner mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Ryukyu FC di J-League Cup 2024? Rupanya cerita ini lebih dari sekadar permintaan maaf biasa. Di tengah sorotan kamera, Justin Hubner meminta maaf kepada seluruh rekan timnya di Cerezo, Osaka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengundang tanya, reaksi apa yang diberikan oleh sesama pemainnya? Bukannya kecewa atau marah, seluruh skuad Cerezo Osaka malah merespons dengan tawa dan tepuk tangan. Ini benar-benar tidak terduga. Tapi mengapa? Apakah ada alasan di balik reaksi luar biasa ini? Mungkin saja ada dinamika tim yang lebih dalam di balik insiden ini. Dalam klip yang dirilis klub, terlihat momen ketika Justin Hubner mendapat kartu merah dari wasit. Meskipun demikian, hal itu tidak menghentikan Cerezo Osaka untuk meraih kemenangan 1-0 atas Ryukyu FC. Bagaimana dengan reaksi warganet di media sosial? Sementara rekan-rekannya di lapangan memberikan dukungan, bagaimana tanggapan dari publik di dunia maya? Apakah ada kritik pedas atau dukungan tak terduga? Selain itu, apa yang dikatakan Justin sendiri dalam responsnya terhadap kritik? Apakah ada pesan tersirat atau sindiran yang bisa diambil dari kata-katanya? Tak hanya rekan satu tim, pelatih Cerezo Osaka pun memberikan dukungan penuh kepada Justin. Apa yang dikatakan pelatih Akio Kogiku tentang insiden ini? Apakah ada pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman ini? Dengan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, satu hal pasti, cerita ini jauh lebih dari sekadar kartu merah di lapangan. So I won't give up, I'm gonna make
make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you're... Sungguh memprihatinkan debutnya Pratama Arhan kartu merah, pelatih Suwon FC, semua jadi kacau. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan mendapatkan kartu merah langsung pada laga debutnya di Suwon FC. Hal tersebut terjadi dalam laga lanjutan K-League 1 2024 yang terlaksana pada Minggu dalam kurung 26 Mei 2024. Tepatnya yakni ketika Suwon FC menghadapi Jeju United. Pada pertandingan tersebut, Pratama Arhan diturunkan sebagai pemain pengganti. Pemain berposisi sebagai bek itu masuk ke lapangan pada menit ke-73. Kesempatan ini tentu menjadi momen yang sangat ditunggu oleh Arhan. Pasalnya, Arhan membutuhkan waktu lebih kurang 5 bulan hingga akhirnya mendapatkan kesempatan bermain. Sayang, momen tersebut berubah menjadi mimpi buruk setelah Arhan mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-76. Pemain bernomor 12 itu memperoleh kartu merah setelah melakukan pelanggaran dengan menginjak kaki pemain lawan. Pada kesempatan ini, Suwon FC menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1. Setelah laga, pelatih Suwon FC, Kim Eun-joong, mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang telah hadir langsung ke stadion. Kim Eun-joong juga memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang sudah memberikan penampilan terbaik di lapangan. Terkait permainan, Kim Eun-joong menilai bahwa Suwon FC sejatinya tampil cukup apik. Namun semua berubah ketika Arhan memperoleh kartu merah. Kim Eun-joong berpendapat permainan menyerang timnya tak bisa optimal usai kehilangan satu pemain. Kami mengubah taktik di babak kedua dan mengubah kealiran ofensif. Tetapi saya pikir semuanya menjadi kacau ketika dikeluarkannya kartu merah. Makin mengerikan dan ciamik, Asnawi Mangkualam berkontribusi dalam 3 gol Port FC dan bantu hajar Nakhon Pathom 6-0. Asnawi Mangkualam berkontribusi dalam gol Port FC dan membantu mengalahkan Nakhon Pathom United dengan skor 6-0 pada pekan ke-30 Thai League 1 di PAT Stadium Minggu. Ia menjadi starter dan bekerja sama dengan bek timnas Irak, Frans Putros, untuk membela Port FC. Frans Putros dimainkan pelatih Rangsan Viwachai-chok di pos bertahan, sementara Asnawi di posisi sayap kanan. Menariknya, Asnawi dan Frans Putros akan menjadi musuh dalam laga timnas Indonesia versus Irak pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 6 Juni 2024. Asnawi menjadi salah satu dari 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga tersebut. Sama halnya dengan Putros yang dipanggil pelatih Jesus Casas masuk ke dalam daftar 26 pemain timnas Irak. Menit ke-32, Port FC mencetak gol lewat Felipe. Gol itu bermula dari Asnawi mengumpan bola ke Sita. Kemudian Sita memberikan umpan bola lambung yang bisa diceploskan ke gawang lawan. Felipe menggandakan gol pada menit ke-35. Skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Port FC. Menit ke-60, Terasak Poephimai mencetak gol ketiga Port FC setelah menerima umpan Felipe.
Pertandingan memasuki menit ke-75, skor masih 3-0 untuk keunggulan Port FC. Menit ke-78, Asnawi kembali berkontribusi untuk gol Port FC. Bola sepakannya muntah dan diterima oleh Terasak Poikimai untuk dilesatkan menjadi gol. Skor menjadi 4-0. Menit ke-86, Asnawi memberikan assist untuk gol Tanasit Siripala. Skor menjadi 5-0. Menit ke-4, Port FC mencetak gol ke-6 melalui Barros. Skor 6-0 untuk Port FC. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol lagi yang tercipta. Port FC menang atas Nakhon Pathom. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Awal dari peperangan sesungguhnya. Timnas Indonesia versus Tanzania, satu pemain dipastikan absen. Shin Tae-yong tak perlu khawatir. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan satu pemain saat menghadapi Tanzania. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni mendatang. Laga ini merupakan uji coba sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Tanzania nantinya dihelat di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Shin Tae-yong sendiri sebelumnya telah mengumumkan 22 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Dari 22 nama yang ada, satu pemain dipastikan absen melawan Tanzania. Pemain yang dimaksud yakni Jay Itzes. Jay Itzes memiliki jadwal bertanding bersama klubnya, Venezia FC. Venezia FC harus menghadapi Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Kehadiran Jay Itzes tentu sangat dibutuhkan oleh Venezia FC karena laga ini merupakan penentu siapa yang berhak promosi ke Serie A. Sementara itu, Shin Tae-yong tak perlu khawatir terkait absennya Jay Itzes. Pasalnya masih banyak stok pemain di lini bertahan. Contohnya ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Selain itu, laga Timnas Indonesia versus Tanzania juga hanya uji coba. Ujian sebenarnya yang bakal dihadapi Timnas Indonesia adalah laga melawan Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024). Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Sungguh percaya diri yang fantastis segrup dengan Timnas Indonesia, pelatih Filipina berani pasang target juara ASEAN Cup 2024 seperti ini penjelasannya. Pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet menegaskan bahwa target timnya adalah mengincar juara ASEAN Cup 2024. Target tersebut tentu akan cukup sulit untuk diwujudkan. Pasalnya, Filipina menempati grup yang tak mudah karena harus bersaing dengan Timnas Indonesia dan Vietnam. Persaingan ini nantinya terjadi di grup B ASEAN Cup 2024. 3 tim lain di grup ini yakni ada Myanmar, Laos, dan Myanmar. Sebagai informasi, hanya 2 tim dari setiap grup yang berhak melaju ke babak semifinal. 2 tim yang mewakili grup B diperkirakan bakal menjadi milik Timnas Indonesia dan Vietnam.
Tom Saintfiet sendiri mengakui bahwa persaingan grup B tak akan mudah bagi Filipina. Namun pelatih asal Belgia itu masih percaya timnya memiliki peluang bahkan untuk mengamankan gelar juara. Sementara itu Filipina melakukan kejutan dengan menaturalisasi 8 pemain Eropa belum lama ini. Belum ada informasi terkait data pemain yang dimaksud. Namun, pemain tersebut diusahakan sudah bisa bermain saat Filipina menghadapi Vietnam dan timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Baru-baru ini pelatih Tom Saintfiet juga menarik perhatian ketika mencari dan menaturalisasi 8 pemain yang bermain untuk tim Eropa untuk timnas Filipina.